Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwah fillah dan akhwat fillah rahimakumullah. Di kesempatan sore ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita hari ini tidak bisa beribadah kepadanya dan juga tidak mampu untuk bisa berthalabul ilmi. Tapi karena kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah perkenankan kita di hari ini bisa tetap beribadah kepadanya dan juga bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk bisa berthalabul ilmi. Qadarullah hari ini guru kita berhalangan. InsyaAllah kita isi waktu untuk melanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Berarti Anda sudah berapa kali jadi badal ya? Sudah bab 4 ini kitab tauhid. Badalnya sering. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat dalam kitab tauhid, dan yang kita gunakan adalah Al-Qaulul Mufid, syarah dari kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, karena di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab yang ketiga. Hari ini kita akan masuk bab yang keempat, yaitu pembahasan al-khawfu minasyirki, yaitu takut terhadap syirik. Kenapa kita harus takut dengan syirik? Maka jawabannya ditulis lengkap oleh Syekh At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran dan juga membawakan hadis-hadis yang beliau bawakan dalam bab ini, yang tujuan akhir atau kesimpulan dari semua dalil yang dibawakan oleh beliau itu menuju kepada judul ini, yaitu pentingnya kita merasa takut terhadap perbuatan syirik. Karena seseorang yang bertauhid tidaklah sempurna tauhidnya kalau dia tidak mempelajari dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Oleh karena itu, penulis dari Al-Qaulul Mufid ini, Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fil bab al-awwal, dzakarul muallif rahimahullahu ta'ala, tahqiq at-tauhid. Di bab awal, penulis mengatakan tentang tahqiq at-tauhid, tentang penegasan tentang definisi tauhid, tentang pentingnya tauhid, fadlul tauhid, kemudian wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dosa-dosa yang akan diampuni disebabkan tauhid. Kemudian kemarin kita membahas tentang man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Orang yang memurnikan Allah, mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya, maka dia bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian setelah menyebutkan tauhid, di bab yang keempat, beliau mulai menjelaskan tentang syirik. Apa itu definisi syirik? Definisi yang paling mudah berkaitan dengan syirik ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, yang dinukilkan dalam beberapa hadis, yaitu ketika syirik ini didefinisikan dengan anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Ini definisi syirik. Anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka, yaitu menjadikan tandingan-tandingan atau seruan-seruan, penyeru selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang telah menciptakan kita. Ini definisi syirik. Menjadikan seruan-seruan selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang telah menciptakan kita. Maka ini definisi dari syirik. Kenapa syirik ini kita harus takut terhadap syirik? Karena disebutkan dalam dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Tamimi rahimahullahu taala,
di dalam surat An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, "la yaghfiru," tidak akan mengampuni, "ayyushraka bihi," bagi siapapun yang menyekutukan dirinya. Di sini ada lafaz ayyushraka setelah ada kata lam, yang lam ini adalah yang menunjukkan lam yang nafi, menafikan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak. Karena salah satu di antara fungsi daripada lam adalah selain lam yang menunjukkan kepada nafi, yang kedua adalah lam yang menunjukkan nahi. Nahi berarti lam yang menunjukkan larangan. Nah, kalau di sini adalah lam yang menunjukkan nafi, yaitu menafikan, meniadakan. Dan dalam kaidah usul dikatakan bahwasanya kata yang ada setelah lam nafi, maka ini salah satu di antara lafaz-lafaz yang umum. Berarti di sini kesyirikannya adalah kesyirikan yang umum. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni, ayyushraka bihi, bagi siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja mengampuni dosa selain perbuatan syirik ini. Nanti kita akan lihat makna yang terkandung dari ayat ini. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya syirik adalah termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa selain syirik yang dimaksudkan dalam ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan adalah yang dimaksudkan adalah dosa yang tidak sebesar syirik. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa duna dzalika liman yasha, dosa selain syirik. Dosa selain syirik yang dimaksudkan adalah segala dosa yang bobot dan besarnya dosa tersebut tidak lebih besar dibandingkan kesyirikan. Maka ini yang dimaksudkan dosa selain syirik. Nah, ketika Allah menyebutkan bahwasanya dosa syirik itu dosa yang tidak terampuni, maka setiap muslim yang bertauhid, maka seharusnya dia betul-betul merasa takut terhadap kesyirikan tersebut. Karena dosa ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal seorang yang beriman tentu dia akan ingin meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kaitan antara judul dengan dalil yang dibawakan oleh penulis. Hanya yang jadi masalah di sini adalah apakah dosa syirik yang dimaksudkan adalah termasuk syirik besar dan juga syirik kecil, ataukah hanya syirik besar saja? Maka di sini terjadi khilaf para ulama berkaitan dengan syirik mana yang tidak diampuni. Apakah syirik besar dan juga syirik kecil sesuai dengan lafaz dari keumuman dalil ini, yaitu ketika munculnya kata setelah lam yang menunjukkan nafi. Jadi kalau kita kita jabarkan dalam bahasa Arab, ketika menunjukkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, kalau kita takdirkan itu dengan menggunakan kata yaitu isyrakan. Allah tidak akan mengampuni isyrakan, dosa syirik yang artinya apa? Syirik apapun. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil sesuai dengan keumuman dari lafaznya. Dan ini salah satu di antara pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berpendapat yaitu dalam keumuman lafaz Quran ini, maka menunjukkan kalau dosa syirik yang dimaksudkan adalah mencakup syirik besar dan juga syirik kecil. Subhanallah, mengerikan sekali. Dosa syirik kecil itu juga termasuk ke dalam larangan atau yang termasuk dalam ayat ini. Padahal di antara kita, siapa di antara kita yang tidak pernah terhindar dari syirik kecil? Termasuk nanti di dalil yang ketiga disebutkan bahwasanya salah satu di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang yang riya. Siapa di antara kita yang bisa bebas dari riya? Maka pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya mencakup lafaz yang umum, yaitu semua syirik baik besar ataupun kecil.
Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwasannya lafaz ini sebagaimana lafaz yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Masih ingat kaidahnya? Yaitu lafdul am wa ma urida bihi al khas. Lafaznya umum, tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makna yang khusus. Contohnya apa itu? Di bab-bab yang sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, kata dzulmin ini adalah lafaz yang nakirah tanpa alif lam, dan ini salah satu di antara maknanya adalah lafaz yang umum. Berarti dzulmin itu berarti zalim yang 3 jenis yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dulu pernah kita jelaskan, kezaliman itu yang pertama apa? Zalim terhadap diri sendiri. Orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak salat, dia tidak saum, maka dia menzalimi diri sendiri. Karena dia melakukan satu perbuatan yang perbuatan ini berakibat kepada kesengsaraan dia di akhirat nanti. Maka dia zalim terhadap dirinya sendiri. Tapi apakah ada orang lain yang dirugikan disebabkan karena dia tidak melakukan hal tersebut? Maka jawabannya tidak. Tidak ada orang yang dirugikan dengan tidak salatnya dia. Makanya disebutkan sebagai orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, karena yang rugi adalah dirinya sendiri. Yang kedua adalah kezaliman seseorang kepada orang lain. Seperti orang yang mencuri. Dia mencuri sebuah kezaliman, dan di situ ada orang yang menjadi korban. Yaitu orang yang dicurinya, harta yang harusnya dimiliki ternyata dirampas oleh orang lain. Maka ini zalim terhadap orang lain. Yang ketiga, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, zalim yang terbesar di antara kezaliman yang ada yaitu apa? Perbuatan syirik. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah?" Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri sendiri? Terhadap diri sendiri. Para sahabat berpikir zalim maknanya umum, berarti yang diinginkan adalah lafaz yang umum dan maknanya makna yang umum. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri sendiri?" Kenapa? Karena dipahami ini lafaznya lafaz umum, berarti semua kezaliman. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya laisa kama tadhunnun. Bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kemudian beliau membacakan surat Luqman ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, yang diinginkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-82 tersebut adalah lafaznya umum, tapi yang diinginkan adalah makna yang khusus. Nah, dalam ayat ini disebutkan oleh jumhur ulama, lafaznya umum, tapi ternyata yang diinginkan adalah makna yang khusus. Yaitu syirik yang dimaksudkan bukan syirik semuanya. Berbeda dengan pendapat Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, jumhur ulama mengatakan ini yang termasuk di dalamnya hanyalah syirik besar. Sedangkan syirik kecil tidak termasuk ke dalam ayat ini, walaupun dosanya adalah dosa besar. Syirik kecil itu dosanya besar, tapi tidak menyebabkan seseorang kekal di dalam nerakanya. Nah, di antara dua pendapat ini, tentu kita berharap semoga pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang kedua. Kenapa? Siapa di antara kita yang tidak terlepas dari syirik kecil? Yang terkadang ketika kita tilawah Al-Quran, ada saja rasa dalam hati kita, nih, saya itu rajin loh baca Qurannya. Ketika kita saum Senin dan Kamis, yang lain tidak saum, kadang diri kita merasa, nih saya itu ibadah, saya itu rajin, itu siga maneh. Tidak seperti Anda nih, saya siang tidak makan siang, kenapa? Karena saya saum. Ingin diketahui oleh orang ketika dia beramal saleh. Terkadang ketika dia sedekah jumlahnya nggak banyak, tapi ketika melihat ketika Jumatan orang lain ngasih 5.000, yang lain ngasih 10.000, dia lagi ada rezeki, kasih 100.000. Tapi ketika memberikan 100.000, hatinya itu, oh kan, batur mas 10.000, orang mas 100.000, subhanallah. Kadang sisi-sisi itu
yang menyebabkan amal soleh yang kita lakukan itu adalah amal soleh yang bisa jadi hancur itu amal solehnya. Dan kalau seandainya ayat ini masuk, yang termasuk di dalamnya juga syirik kecil, siapa yang di antara kita juga yang bisa bebas dari keburukan tersebut? Kemudian kita tidak diampuni. Nah ini kita berharap semoga yang paling yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat jumhur ulama. Walaupun para ulama ada yang mentafsir kembali bahwasanya kalaupun dibawa kepada lafaz yang umum dan dosa kecil tidak diampuni, itu bukan berarti dosa ini menyebabkan kekal di dalam neraka, bukan. Sebagian para ulama menyebutkan ketika Allah mengampuni dosa selain syirik, maka dosa syirik walaupun syirik kecil itu tetap akan ditimbang. Dan dosa ini akan bisa diimbangi kalau timbangan tersebut diimbangi dengan amal saleh. Nah, ini maka kalau ditarik kepada lafaz umum sesuai dengan keumumannya pun, para ulama kemudian mentafsir kembali bahwasanya bukan berarti kalau syirik kecil itu kekal di dalam neraka, bukan. Tapi dosa ini memang tidak diampuni dan dosa ini bisa dihilangkan atau bisa diimbangi dengan amal soleh yang dia lakukan. Sedangkan dosa selain syirik itu bisa jadi tidak ditimbang, bisa jadi. Nah ini makna yang dibawakan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini. Kemudian disebutkan dalam dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Tamimi rahimahullah ta'ala. Ini berada dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Ini akhir dari surat Ibrahim ayat ke-35. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan kota Makkah itu baladan aminan, yaitu negeri yang aman. Kemudian beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah menjadikan kota Makkah adalah kota yang aman, dan juga berdoa kepada Allah untuk menjauhkan dirinya dari menyembah berhala, dan meminta kepada Allah anak keturunannya pun dijauhkan dari menyembah berhala. Ini menunjukkan sifat apa? Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dekat dengan Allah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki julukan apa? Khalilullah. Saking dekatnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan sebagai Khalilullah atau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih memberikan rasa takutnya kepada Allah dari perbuatan-perbuatan syirik. Berdoa kepada Allah, jauhkan diri saya dan anak keturunan saya dari kesyirikan, dari menyembah berhala. Jika Nabi Ibrahim mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya, padahal dia seorang nabi, seorang yang hanif, seorang imam yang menjadi bapaknya para nabi dan bapaknya tauhid, tapi beliau masih merasa takut dan khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan, tentu saja kita harusnya lebih layak lagi merasa takut dengan kesyirikan tersebut. Bahkan para salaf kita terdahulu, seperti misalkan yang disebutkan dalam Tariqul Hijratain yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu menukilkan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau khafa ala nafsihi an-nifaq. Sekelas Umar bin Khattab. Antum tahu Umar bin Khattab kan? Salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Beliau adalah khalifah kedua dalam Islam dan beliau dijuluki dengan Al-Faruq. Tetapi Umar bin Khattab, orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, disebutkan oleh Nabi yang mulia SAW, ternyata beliau masih merasa dirinya khawatir kalau dirinya termasuk orang yang munafik. Yaitu, faqala li Hudzaifah, berkata Umar bin Khattab kepada Hudzaifah bin Yaman, ketika Nabi mengatakan bahwasanya ada kalangan orang-orang munafik yang disembunyikan dan tidak disebutkan namanya, tapi diberitahu kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar kalau Hudzaifah mengetahui nama-nama orang munafik dan kemudian disembunyikan dari sebagian besar kaum muslimin untuk tidak terjadinya fitnah dan keburukan yang muncul, maka Umar bin Khattab mendatangi Hudzaifah bin Al-Yaman.
beliau bertanya kepadanya bi asma'i unasi minal munafiqin, dengan nama-nama munafik yang disebutkan oleh Nabi kepada Hudzaifah. Apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan kepada Hudzaifah, hal samani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman sumya minal munafiqin. Subhanallah ya. Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah bin Al-Yaman setelah Nabi mengatakan ada golongan orang munafik yang disebutkan kepada Hudzaifah bin Yaman tetapi tidak disebutkan kepada yang lainnya. Maka Umar bin Khattab mendatangi Hudzaifah bin Al-Yaman dan bertanya, apakah namaku wahai Hudzaifah disebutkan oleh Nabi SAW bersama nama-nama orang munafik yang beliau kabarkan kepadamu? Subhanallah ya. Sekelas Umar bin Khattab ketika dikabarkan ada sebagian orang yang munafik yang dikabarkan kepada Hudzaifah, maka Umar bin Khattab orang yang merasa khawatir, jangan-jangan nama saya ada di situ. Padahal Umar bin Khattab adalah orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Al-asyarah mubasyiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setelah ada penegasan dari Nabi SAW seperti itu pun tidak lantas kemudian beliau merasa tenang. Nanya kepada Hudzaifah, di antara nama-nama orang munafik tersebut, adakah nama saya yang disebutkan bersama dengan golongan orang-orang munafik itu? Subhanallah. Kalau kita di posisi beliau pada saat itu, kira-kira apa yang kita tanya? Paling kita nanya, saha sih nu munafik teh? Ingin nanya teh orang lain gitu. Ketika disebutkan nih ada orang-orang munafik yang dikabarkan kepada Hudzaifah. Kalau kita yang nanya, kemungkinan kita nanya, saha ke sawah itu. Penasaran gitu, saha munafik teh batur gitu. Tapi justru Umar bin Khattab dia enggak butuh dengan nama orang lain. Tapi yang dia butuhkan dipastikan nama saya ada enggak di situ. Kalau enggak ada, alhamdulillah ternyata tidak masuk dalam golongan orang munafik. Ini lihat bagaimana para salaf terdahulu, siapa kita dibandingkan Umar bin Khattab. Dibandingkan manzilah kita dibandingkan Umar bin Khattab, siapa kita gitu. Tapi Umar saja masih merasa takut kalau dirinya masuk ke dalam golongan orang-orang munafik, seharusnya kita harus lebih besar ketakutan itu. Jadi ketika mendengar ayat-ayat tentang kemunafikan, mendengar ayat-ayat tentang neraka, mendengar ayat-ayat tentang azab, seharusnya kita lebih merasa takut dibandingkan Umar bin Khattab kalau ternyata ayat itu adalah ayat yang mengancam kita. Maka ini lihat para salaf kita terdahulu memberikan contoh yang sangat luar biasa tentang bagaimana mereka merasa sangat khawatir dan merasa takut terhadap kesyirikan. Nah, kemudian di dalam ayat-ayat ini, maka apa yang membedakan antara syirik besar dan syirik kecil? Dan bagaimana hukumnya seseorang yang terjerumus ke dalam kesyirikan kecil tersebut? Bagaimana kejadiannya? Dan bagaimana hukumnya? Yang membedakan syirik besar dan syirik kecil adalah ketika sesuatu yang harusnya menjadi hak Allah kemudian dialihkan hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk ke dalam syirik besar. Yaitu sesuatu yang harusnya menjadi hak Allah dialihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Ketika seseorang berdoa. Ketika seseorang berdoa dan memohon, itu harusnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia alihkan doanya kepada penghuni kubur misalkan, dia meminta kepada penghuni kubur, wahai penghuni kubur, wahai si fulan, tolong berikan kepada saya rizki yang melimpah. Tolong berikan kepada saya jodoh yang salihah. Tolong berikan kepada saya harta yang banyak. Tolong berikan kepada saya, terus meminta segala macam. Maka yang harusnya diserahkan dan diberikan kepada Allah kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk ke dalam syirik besar. Berdoa, kemudian apalagi menyembelih. Yang seharusnya sesembelihan itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sesembelihannya dipersembahkan untuk siapa? Untuk kaum jin misalkan. Atau untuk ratu pantai selatan misalkan. Atau tujuannya untuk bisa meminta bantuan kepada syaitan di tempat tersebut ketika dia membangun bangunan, sembelih dari binatang-binatang yang diinginkan berupa kambing ataupun sapi, kepalanya kemudian dipendam di dalam tanah. Tujuannya apa? Untuk memberikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam syirik besar.
Sedangkan syirik kecil adalah dia masih tetap berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan menggunakan hal-hal yang di dalam syariat ini bukanlah hal yang dibenarkan. Dia masih tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lakukan wasilah atau jalan-jalan yang syariat ini tidak pernah memberikan izin tentang hal tersebut. Contohnya misalkan apa? Ada seseorang menggunakan apa contohnya? Cincin misalkan. Dia menggunakan cincin. Kemudian dia meyakini cincin ini cincin yang bisa mendatangkan kepada saya kemudahan untuk mendapatkan rezeki. Tapi dia yakin yang memberikan rezeki adalah Allah. Tapi dia yakin dengan cara menggunakan cincin ini, itu rezekinya akan lebih lancar. Maka ini termasuk ke dalam syirik kecil. Dia berharap rezekinya dari Allah, tapi lewat perantara dari cincin tersebut. Atau menggunakan jimat-jimat. Dia berharap rezekinya dari Allah, tapi menggunakan rajah-rajah yang ditulis, kemudian ditempel di tempat dagangannya, supaya laris. Berharapnya kepada Allah, tapi menggunakan wasilah-wasilah atau jalan-jalan yang tidak pernah diizinkan dalam syariat ini. Maka ini termasuk ke dalam syirik yang kecil. Walaupun syiriknya syirik kecil, tetapi dosanya adalah dosa besar. Makanya jangan remehkan hal-hal yang berkaitan dengan syirik kecil, karena dosanya termasuk ke dalam dosa yang besar. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu disebutkan dalam hadis ini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang paling aku khawatirkan dari apa-apa yang aku khawatirkan atas diri kalian yang akan menimpa kalian adalah kesyirikan yang kecil. Kemudian fasuila anhu, maka dikatakan dan ditanyakan kepada Nabi, apa itu syirik kecil? Maka Nabi SAW beliau mengatakan ar-riya, yaitu orang yang riya. Apa itu riya? Riya adalah seseorang yang beramal dan dengan amal yang dia lakukan, dia menginginkan orang lain itu melihat kebaikan yang dia lakukan. Jadi tujuan ketika dia beramal, maka dia ingin orang lain itu tahu, melihat apa yang dia lakukan. Ini namanya riya. Contohnya apa? Contohnya ketika ada seseorang beramal dengan amal saleh, tapi tujuannya untuk mendapatkan pujian orang. Ketika sholat sunnah, sholatnya diperpanjang, rukunya panjang, sujudnya panjang. Kenapa? Karena dia sholat sunnahnya di masjid. Ada orang yang melihat. Masa orang yang sudah ngaji sholatnya gurung gusuh, kan gitu. Tapi kalau sholat di rumah, sholat sunnah di rumah, wah ruku dan sujudnya cepat sekali. Ketika dia ruku, dia sujud cepat sekali ketika dia melakukan sholat sunnah. Atau bahkan bisa jadi di rumah tidak sholat sunnah. Kalau di masjid semangat melakukan sholat sunnah, tapi ternyata ketika di rumah tidak melakukan sholat sunnah sama sekali. Kenapa? Karena di masjidnya malu saya kalau nggak sholat sunnah. Makanya guys ngaji itu sholat sunnah. Di rumah nggak ada yang lihat. Ya udah, tenang, ningali iya. Hati-hati. Ini bisa jadi indikasi adanya keriaan. Yaitu dia memperbagus amalnya ketika ada yang melihat, dan kualitas amalnya tidak sebaik ketika ada orang melihat, maka ini indikasi adanya riya. Dan riya ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu ada beberapa kondisi ketika kita melakukan ibadah, melakukan sesuatu dan di dalamnya riya. Yang pertama adalah seseorang riya terhadap satu perbuatan yang perbuatan ini memang perbuatan yang batil. Yang dalam syariat ini zatnya itu memang zat yang batil. Tapi dia riya, ingin dilihat oleh orang hal tersebut. Maka jelas ini adalah perbuatan batil dan termasuk dosa yang dilakukan adalah dosa besar. Seperti seseorang yang ingin mendapatkan pujian atas kemaksiatan yang dia lakukan. Zatnya saja sudah maksiat gitu. Tapi terkadang ada orang yang ingin dipuji atas kemaksiatannya. Ada orang seperti itu? Ada. Dia merasa jago di hadapan orang lain ketika dia berani untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian dia menyebutkan dirinya, lihat saya. Kamu nggak berani kan? Saya berani melakukan hal-hal yang berkaitan dengan secara zatnya itu memang zat yang zat yang jelek. Orang yang kemudian melakukan kemaksiatan berupa pencurian misalkan. Dia mencuri sesuatu yang temannya itu nggak berani melakukan pencurian tersebut.
Tapi dia nih, lihat saya nih, ingin dilihat dan ingin dipuji orang dalam perbuatan yang zatnya itu memang sudah jelek. Maka jelas ini adalah perbuatan yang bertumpuk. Niatnya sudah salah, kemudian perbuatannya juga salah. Dan insya Allah untuk yang pertama ini mungkin bisa jadi kita terhindar dari itu. Tapi yang kedua, perhatikan yang kedua ini. Yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang zatnya itu zat kebaikan ibadah. Tetapi dalam ibadah ini ternyata masuk di dalamnya riya, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Ini ada beberapa kondisi. Pertama, jika riya itu muncul di awal ketika dia akan beramal, muncul ketika di awal dari amalnya tersebut, kemudian dia berusaha untuk mengikhlaskan, menghilangkan riya tersebut selama dia beramal tersebut, maka ini adalah orang yang bisa mendapatkan pahala dari amal tersebut. Muncul riya di awal, kemudian dia tersebut. Misalkan ada seseorang ketika akan beramal soleh, misalkan thalabul ilmi dan lain sebagainya, tapi tujuannya apa? Untuk mendekati calon mertua. Calon mertuanya itu orang-orang yang sering mendatangi kajian sunnah. Kemudian dia ingin melamar anaknya. Maka setiap kali ada kajian dia hadir dan duduknya pasti aja di sampingnya. Terus ngobrol, Pak, Dama, ramah sekali. Niat awalnya apa? Supaya menarik hati. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah ketika seseorang itu muncul keriaan dari awal dan sampai akhir itu tidak selesai keriaannya. Di awal niatnya sudah salah, ingin dipuji orang. Sampai amalnya selesai pun tetap dia tidak berubah, tidak berusaha untuk melawan keinginan untuk dipuji orang tersebut. Nah, maka ini jelas adalah perbuatan yang menyebabkan terhapusnya amal soleh yang sedang dia lakukan. Nah, adapun keriaan tersebut, kalau keriaan ini niatnya betul-betul secara zatnya zat ibadah, tapi niatnya tidak sedikit pun diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun bisa menjadi dosa yang sangat besar. Misalkan ada seseorang yang membaca Al-Quran, secara zatnya bacaan Al-Quran ibadah atau bukan? Ibadah, kebaikan. Tapi dia membaca Al-Quran tujuannya untuk diperlihatkan di hadapan orang, nih saya itu qori yang bagus. Saya adalah juara internasional dan orang-orang layak untuk mendengar suara saya. Dan dia tidak sedikit pun memberikan niatnya untuk beribadah kepada Allah. Yang dia inginkan murni pujian dari manusia. Maka ini termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak hanya terhapus amalnya, tapi dia berdosa. Dan Masya Allah ya, Anda sangat miris ketika suatu ketika tanpa sengaja melihat di YouTube ada seorang qari membaca Al-Quran di sawer. Subhanallah ya. Pakai kopiah, kemudian dia membaca ayat Al-Quran, kemudian setelah itu ada orang yang datang membawakan uang 100.000 banyak, tempel-tempel di plak, sambil ditepuk tangani. Subhanallah. Masa baca Al-Quran di zaman ini harus digitu-gitukan? Itu menjatuhkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjatuhkan muruah qari dan juga subhanallah menjual ayat dengan harga yang begitu murah. Ditempel di sini. Datang ketika membaca kemudian dialun-alunkan dialun-alunkan gitu dalam bahasa kita. Ternyata ada orang dicengkok-cengkokkan gitu. Kemudian ada orang lain naik lagi ke panggung situ, ngambil uang, selapkan 50.000 deh, gitu. Sampai banyak. Setelah banyak kemudian ada asistennya entah siapa, dia ambil bersihkan lagi. Setelah bersih datang lain naik, tempelkan di dia. Itu ngaji atau naon gitu. Subhanallah. Maka kalau dengan cara demikian menginginkan mendapatkan pahala di sisi Allah, pahala dari sisi apanya? Kalau memang kondisinya kondisi yang demikian, membaca Al-Qur'an, kemudian juga kalau Anda melihatnya kok bisa gitu kepikiran orang-orang bisa sampai seperti itu dalam masalah ibadah kepada Allah, kok ada orang yang kepikiran seperti itu, baik yang membacanya ataupun yang ngasihnya gitu. Kok kepikiran sih gak gitu? Subhanallah. Ini kondisi-kondisi yang terkadang ibadah di zaman kita sekarang itu sulit sekali untuk menjaga keikhlasan kita dalam beribadah. Terutama dalam ibadah-ibadah sunnah. Pertanyaan kenapa demikian? Kenapa sih zaman sekarang itu merasa kita kok sulit untuk bisa menjaga keikhlasan? Atau antum enggak gitu? Ya, menjaga keikhlasan itu sulit, terutama dalam ibadah sunnah. Kenapa? Karena di zaman sekarang
Orang yang menjalankan sunnah itu jumlahnya sedikit. Di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para sahabat lebih terjaga keikhlasannya karena mereka melakukan amal saleh itu banyak orang yang melakukan. Jadi celah untuk ingin dipuji oleh orang itu lebih kecil. Contoh saja ya, kalau kita melihat ibadah yang banyak dilakukan oleh orang di waktu bersamaan, itu kemungkinan ria itu kecil. Seperti saum. Antum perhatikan, saum ketika di bulan Ramadan. Pernah gak di hati antum merasa ria di hadapan orang? Saya akan saum Ramadan. Udah batur gak saum, gak akan ada keinginan seperti itu. Gak ada keinginan ingin dipuji gara-gara kita saum Ramadan. Kenapa? Karena semua orang tuh melakukan hal yang sama. Maka keinginan untuk dipuji itu akan terdam. Akan lebih terdam. Dan inilah pentingnya kita memiliki lingkungan yang saleh. Karena dengan lingkungan yang baik, menyebabkan kita ketika beramal itu lebih terjaga keikhlasannya. Ini pentingnya kita menjaga ukhuwah, menjaga teman-teman untuk selalu dekat dengan orang-orang yang saleh. Karena ketika kita ketemu dengan orang yang saleh, ketika kita berbuat amal soleh itu, rasanya kok gak ada apa-apanya dibandingkan si fulan. Kita punya hafalan juz 30. Cuman juz 30 loh hafalannya. Tapi berkumpul dengan orang awam yang baca Quran aja gak bisa. Terkadang hati kita, kurang hafal 1 juz. Juz 30 gitu. Merasa bangga di hadapan orang ketika kita menghafal 1 juz. Karena orangnya orang awam di situ. Baca Quran pun tidak. Hafal juz 30 kita sebutkan Ustaz bangga jadi imam. Padahal hafalnya cuma 1 juz. Tapi ketika antum bertemu dengan orang-orang yang hafal Quran, 1 juz itu rasanya, saya kok baru 1 juz, dia sudah 30 juz. Itu bandingannya jauh. Jadi imam, enggak silakan aja. Minder kita jadi imam. Kenapa? Karena dihadapkan dengan orang-orang yang dari sisi kapasitasnya, kemampuannya, ibadahnya terkadang jauh lebih baik dibandingkan kita. Nah inilah bahayanya ketika kita jarang bertemu dengan ikhwah, jarang berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Terkadang amal yang kecil kita merasa bangga dengan itu. Belajar bahasa Arab, baru kita mengenal fi'il dan fa'il, seakan-akan gus hebat. Kenapa orang lain nggak bisa? Padahal bahasa Arab luas sekali gitu. Sangat luas sekali berbicara tentang masalah bahasa Arab. Kita baru belajar sedikit saja kadang merasa bangga, merasa lebih dari yang lain. Kenapa? Karena lingkungannya lingkungan yang bukan lingkungan yang tholabul ilmi. Tapi kalau kita berkumpul dengan ustadz-ustadz, wah rasanya belajar bertahun-tahun asauh nanawanan di hadapan ustadz ini mah kan begitu. Inilah pentingnya kita untuk menjaga selalu bergaul dengan orang-orang yang saleh dan bermajelis dengan orang-orang yang saleh supaya terjaga hati kita. Makanya para sahabat itu lebih mudah menjaga keikhlasan karena tunjukkan saja amal mana yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Semua amal saleh yang ada dalam syariat ini dilakukan oleh mereka. Makanya sampai para ulama mengeluarkan kaidah apa? Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya ada ibadah dan ibadah itu baik, tentu orang pertama yang melakukan ibadah itu adalah para sahabat. Kalau para sahabat tidak pernah melakukan ibadah ini, berarti bukan ibadah yang baik. Karena mereka pasti sudah mendahului kita dalam melakukan amal-amal saleh. Dan itulah kunci ketika kenapa para sahabat itu lebih terjaga keikhlasannya, karena lingkungannya kondusif. Di antara mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba untuk beramal saleh. Dan kalau kita jauh dari lingkungan yang seperti itu, maka sulit kita untuk bisa terhindar dari riya. Dan sulit sekali kita untuk menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah sudah masuk ke dalam waktu Isya. Kita cukupkan ba'dal Isya. Kalau ada mau dilanjutkan pada Isya. Pada Isya kalau ada pertanyaan kita akan buka sesi tanya jawab sambil kita memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita sampaikan di pada maghrib ini. Kita tutup sementara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwah dan akhwat billah rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Masih berada di bab al-khauf minasyirk, yaitu takut terhadap kesyirikan. Ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang bertauhid. Dan orang saleh terdahulu telah memberikan contoh kepada kita bagaimana sikap mereka dalam merasa takut terhadap at-tauhid,
takut terhadap syirik ketika mereka sudah betul-betul bertauhid, tapi tetap masih merasa takut terhadap kesyirikan dan takut terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut. Nah, dalil yang sudah kita bawakan itu ada 2 ayat Al-Quran dan juga 1 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan kesimpulan dari 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis yang kita bahas hari ini itu ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah sifat memiliki rasa takut terhadap kesyirikan. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua adalah menjaga diri dari kesyirikan, baik itu syirik besar dan juga syirik kecil, adalah ini hal yang sangat penting untuk bisa kita jaga. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan menjaga diri dari syirik kecil berupa riya. Ini pun adalah hal yang perlu kita perhatikan dan hal yang bisa menghindarkan diri kita dari keriyaan ini. Selain kita meningkatkan keimanan dan juga keikhlasan kita kepada Allah, selain kita menuntut ilmu, dan yang sangat penting sekali adalah mencari lingkungan yang sangat kondusif agar kita tidak mudah untuk riya ketika beramal saleh. Orang-orang saleh terdahulu mengatakan, maka bergaulah dengan orang yang orang tersebut adalah orang yang kita merasa malu ketika bermaksiat di hadapan mereka. Maka bergaulah dengan lingkungan, dengan orang yang kalau kita bermaksiat itu malu di hadapan mereka. Dan tinggalkanlah lingkungan yang kalau kita melakukan amal soleh itu malu di hadapan mereka. Jadi kalau kita merasa malu ketika akan beramal soleh, ketika datang waktu sholat, kita mau sholat tepat waktu, aduh gak enak, yang lain belum kok saya sudah pergi. Nah, kalau kita merasa malu dalam beramal soleh, maka tinggalkan lingkungan ini. Berarti ini lingkungan yang tidak baik. Sedangkan lingkungan yang kita merasa malu ketika bermaksiat di hadapan mereka, maka ini adalah lingkungan-lingkungan yang baik. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, maka jadikanlah lingkungan kita lingkungan yang menjadikan diri kita merasa malu ketika bermaksiat di hadapan teman-teman kita, komunitas kita, lingkungan kita. Dan ketika kita bergaul dan masih bergaul dengan orang yang ketika kita beramal soleh justru malah kita malu melakukan amal soleh tersebut, maka hindarilah lingkungan yang seperti ini, karena ini bisa mencederai dan merusak agama kita. Baik, itu saja kesimpulan terakhir yang kita sampaikan di sesi kedua ini, karena sesi kedua kita siapkan untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan, boleh lewat tulisan atau boleh lisan juga. Ada yang mau nanya lewat tulisan atau lisan? Boleh, mangga. Ya, insyaallah. Apakah kebiasaan masyarakat berkaitan dengan menghitung tanggal-tanggal baik? Dan tanggal, apakah ada tanggal yang baik? Ada, tanggal gajian itu tanggal baik. Tanggal yang ditunggu-tunggu. Nah, tapi kalau tanggal baik dikaitkan dengan masalah keberuntungan dan kesialan, kecocokan dan tidak cocok. Mau menikah, ikhwannya tanggal sekian, akhwatnya beda tanggal, nggak cocok ini. Nanti ketika ikhwan dengan akhwatnya tanggalnya cocok, nanti ada masalah lain, harinya nggak cocok. Ketika hari pernikahan tidak cocok, banyak hitungan ini, hitungan itu. Padahal di dalam Islam, semua hari adalah baik, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini masuk ke dalam pembahasan bab tentang tatoyur. Tatoyur itu adalah mengait-ngaitkan antara kesialan dengan keberuntungan dengan hitungan-hitungan tertentu. Bisa jadi bentuknya angka, seperti ada orang yang meyakini angka 13 sial, itu namanya tatoyur, dikaitkan dengan angka tertentu. Atau dikaitkan dengan rasi-rasi bintang. Yang di zaman sekarang ada bintang-bintang tertentu. Ini bintang Virgo menjeng Gemini, itu cocok. Ini sialnya di hari apa? Ini sialnya hari apa? Dihitung berdasarkan tanggal lahir dan lain sebagainya.
Maka hitungan-hitungan ini termasuk ke dalam tatayur, dan tatayur masuk ke dalam syirik kecil. Nah, bagaimana sikap kita ketika menyikapi hal tersebut? Kita lihat di posisi manakah kita. Kalau kita posisi orang yang bisa menetapkan kebijakan, misalkan yang melakukan hal tersebut adalah orang yang masih kita berikan nasihat. Misalkan saudara kita yang memang secara usia kita lebih tua dibandingkan dia dan kita bisa menasihati mereka. Maka yang kita lakukan adalah nasihati orang tersebut. Kalau yang dilakukan adalah orang tua, orang yang lebih tua dari kita. Biasanya kan ini kebiasaan orang-orang terdahulu di lingkungan kita. Nah, nasihat berikan tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang terbaik dan kita bisa memberitahu kepadanya bahwasanya tidak ada hubungannya antara tanggal dengan kesialan dan juga tidak kesialan. Maka bisa diberikan beberapa contoh. Contohnya misalkan tuh si fulan teman saya menikah pada tanggal sekian, kemudian berpindah pada tanggal sekian. Disebutkan hari ini sial enggak, tapi ternyata tidak sial juga. Terkadang ada istilah pamali. Ketika melanggar ini pamali, ini bahaya bisa sial. Tapi ada orang melanggar itu baik-baik saja. Nah, terkadang dengan hal-hal yang demikian, terkadang mulai terbukalah wawasan mereka, ternyata yang diyakini selama ini ternyata salah. Termasuk yang zaman dulu yang dikhawatirkan kesialan, itu biasanya kalau terjadi gerhana. Kalau terjadi gerhana kan kebiasaan di Pulau Jawa secara umum, setiap tempat beda-beda. Nah, dulu ketika rumah panggung, biasanya kaum wanita yang sedang hamil ada gerhana. Maka dia akan ngolong ke golodog. Golodog kenal sih? Zaman sekarang nggak ada golodog. Rumah panggung itu kan ada tangganya, itu di bawah tangganya, kemudian diguyur dari atasnya. Kemudian ada juga kebiasaan di tempat lain, ketika gerhana di malam hari, maka orang yang hamil dia ngambil sendal, digigit sendalnya. Orang ngegel sendal. Kalau tidak melakukan itu nanti anaknya belang. Tapi banyak orang yang tidak melakukan, baik-baik saja, kok terbelang-belang aja. Makanya ini juga bisa diberikan contoh kepada mereka yang terkadang hal-hal yang demikian masih ada di masyarakat. Nasihati sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, maka lakukan itu. Dengan menyebutkan atau menyampaikan aturan-aturan dengan kekuasaan yang kita miliki. Seorang atasan kepada bawahan masih ada yang demikian, bisa kita buatkan aturan supaya tidak boleh seperti itu. Atau kalau tidak mampu, fa'ilam yastati' fawilisani, dengan nasihat lisan kita. Fa'ilam yastati', kalau kita tidak mampu, karena bisa jadi muncul madarat. Ini keluarga besar sudah ngomong gitu, kalau kita bantah, udah kita dibantai nanti sama keluarga. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita ingkari saja hal tersebut dan jangan ikut campur dalam masalah itu. Dan cari momen yang tepat untuk bisa menasihati mereka. Orang yang paling sulit dinasihati siapa? Keluarga dekat kita. Keluarga dekat kita itu kadang tidak, orang-orang mengatakan gini, orang yang paling tidak menghargai orang berilmu itu siapa? Keluarga kita. Orang lain itu dianggap, oh ini ustaz, alhamdulillah datang, wah tapi di rumah kadang istri ngambek, kumas, kan gitu. Kadang anak juga, wah segala. Jadi orang yang paling tidak menghargai seseorang itu di rumahnya. Nah, maka pentinglah kita untuk bisa menasihati kepada orang-orang dekat kita. Kalau memang itu adalah orang yang lebih tua dari kita, maka tinggal dicari saja cara yang terbaik, momen yang terbaik. Dan biasanya kultur di masyarakat kita itu ada kunci yang bisa kita pegang. Cara untuk menasihati keluarga itu gimana? Tong loba omong, beri hadiah. Datang bawa hadiah yang banyak. Datang lagi beri hadiah yang banyak. Sudah, kita kasih nasihat nurut. Menurut orang mau datang deh, mau merek hadiah deh. Nah, itu dengan cara begitu kadang bisa dilembutkan hati orang. Ada orang yang tidak senang dengan dakwah kita. Dakwahnya kok nyangkut-nyangkut masalah khilafiyah, kok ritual yang biasa saya lakukan malah dicela, tidak dibolehkan dan lain sebagainya. Ngomong gitu bawa martabak, berikan ke rumahnya. Besoknya lagi bawa lagi makanan. Semakin sering teh, bager oge gini, berarti teh naon nih gaul jeung si ieu ayeuna bager ieu ustadna. Geus mulai tobat nih ustadna. Jadi melembut hatinya gara-gara apa? Diberikan hadiah. Makanya tidak aneh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Tahadu tahabu. Saling memberikan hadiahlah, maka akan saling mencintai satu dengan yang lain. Dan dengan keluarga adalah mereka yang paling layak untuk bisa kita berikan hadiah agar hatinya melembut. Begitu Allah.
Ada lagi? Semangat, silakan. Selain kufur dan nifak, dosa apa lagi yang sebanding dengan kesyirikan? Kalau kita melihat sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Min akbaril kabair. Dari dosa-dosa yang terbesar adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang unik, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada dosa yang lebih besar dari dosa syirik. Kan kita ketika membaca ini kayak dosa yang lebih besar dari dosa syirik. Nah, beliau menyampaikan apa? Antaqulu 'ala Allah, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu termasuk ke dalam dosa yang lebih besar dibandingkan kesyirikan. Tapi kalau kita lihat, ini juga syirik. Tapi syiriknya dalam asma wa sifat. Alasannya apa? Orang yang syirik dalam uluhiyah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini kan syirik dalam uluhiyah. Nah, syirik dalam uluhiyah itu memposisikan Allah Subhanahu wa taala itu tetap pada derajatnya, tapi mengangkat derajat makhluk itu setara dengan Allah. Makhluk dukun-dukun dimintai untuk memberikan rizki, untuk diberikan penglaris dan lain sebagainya, maka dia mengangkat derajat dukun tersebut setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam uluhiyah. Tapi kalau kesyirikan dalam asma wa sifat, penyimpangan seseorang dalam asma wa sifat, ini menjatuhkan derajat Allah setara dengan makhluk. Jadi memisalkan Allah dengan makhluk berarti secara tidak langsung dia sedang menjatuhkan derajat Allah disejajarkan dengan makhluk. Makanya sebagian para ulama mengatakan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini jauh lebih besar dosanya dibandingkan kesyirikan, walaupun sebetulnya itu juga bagian dari kesyirikan. Tapi syirik dalam asma wa sifat, dan biasanya ketika ada seseorang berbicara tentang kesyirikan, kebanyakan itu syirik dalam uluhiyah. Kitab ini adalah kitab yang sangat baik sekali. Nanti di bab ke-6 dan seterusnya itu disebutkan minasyirki, termasuk bagian dari syirik adalah ini. Bab berikutnya minasyirki, syirik terus sampai bab terakhir. Sampai bab terakhir itu kebanyakan memberikan rincian secara detail, ini syirik, ini syirik, ini syirik. Banyak kesyirikan yang dijelaskan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah taala. Oleh karena itu, ketika ada pertanyaan apakah dosa ataupun keburukan yang dilakukan dan setara dengan kesyirikan, apakah ada selain dari kemurtadan dan lain sebagainya, maka termasuk di dalamnya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu termasuk di dalamnya. Begitu Allah. Wah, boleh. Boleh. Ya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu seperti seseorang yang menyimpang dalam asma wa sifat, seperti menolak orang yang menolak sifat Allah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya. Ketika dia memegang ayat ini tidak ada semisal dengannya, tapi kemudian dia menolak sifat Allah. Seperti sifat Allah yang memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang tetap adalah wajah Allah. Kemudian orang ini menolak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin punya wajah. Kenapa? Karena yang punya wajah adalah makhluk. Kalau kita menyebutkan Allah punya wajah berarti menyamakan dengan makhluk. Dia tidak ingin tampil, tapi kemudian dia jatuh kepada ta'til, menolak sifat Allah, itu disebabkan karena tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi ini kesalahan. Karena, dan kita pernah jelaskan di kajian kitab Tauhid juga ya, ketika ada permisalan yang Allah misalkan ada orang yang menyebutkan wajah yang dimaksudkan berarti keridhaan. Yang disebutkan wajah adalah keridhaan menurut mereka. Dan menolak sifat wajah dan menafsirkan wajah itu adalah keridhaan. Misalkan yabtaghi bihi wajh Allah. Dia mencari wajah Allah, berarti mencari keridhaan Allah. Kemudian dia menolak sifat wajah. Maka kita katakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan satu sifat kecuali Allah memiliki hal tersebut. Sebagaimana kalau kita mudahkan saya dalam bahasa kita. Kita mengatakan kepada seorang bawahan yang sangat dekat dengan bosnya.
Kita sebutkan si fulan tangan kanan si bos. Dan kita tidak mungkin mengatakan tangan kanan si bos kecuali si fulan itu punya tangan kanan. Kalau dia nggak punya tangan kanan, nggak mungkin kita sebutkan si fulan tangan kanan bos. Iya, yang dimaksudkan adalah orang kepercayaannya. Dan tidaklah permisalan itu dilekatkan kepada seseorang kecuali orang itu memiliki tangan kanan. Contoh yang lain, ketika kita mengatakan, kemana si fulan? Hari ini tidak terlihat batang hidungnya. Menyebutkan batang hidung, yang ditanya apa? Bukan batang hidungnya aja, tapi seluruh tubuhnya, si fulannya yang dimaksudkan. Tapi disebutkan batang hidungnya. Nah, kita menyebutkan batang hidung yang dimasukkan si fulan, pertanyaan si fulan punya batang hidung atau tidak? Punya. Nah, ketika Allah memberikan penyebutan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang tetap itu adalah wajah Allah, dan tidak mungkin Allah memberikan permisalan itu kecuali Allah memiliki wajah. Dan wajahnya tentu tidak akan sama dengan wajah makhluk. Karena makhluk dengan makhluk yang lain pun sifat wajahnya berbeda. Wajah kita dengan wajah monyet sama enggak? Ada yang merasa sama? Wajah kita dengan wajah gajah itu sudah beda. Makhluk dengan makhluk saja sama-sama memiliki wajah sudah berbeda. Bagaimana mungkin kita menyamakan wajah manusia, wajah makhluk dengan wajah Sang Pencipta? Nah, ini salah satu bentuk penyimpangan orang-orang yang berbicara tentang asma wa sifat Allah dengan tanpa ilmu. Atau yang paling parah, termasuk bukan paling parah ya, termasuk yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menolak sifat al-kalam, menolak sifat Allah berbicara. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berbicara dengan lafaz dan huruf. Karena kalau Allah berbicara dengan lafaz dan huruf, berarti itu menyamakan dengan makhluk. Karena makhluk itu berbicara dengan lafaz dan juga huruf. Kemudian mereka mentahrif, mengubah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima, kemudian mereka baca apa? Wa kallamallaha Musa taklima. Allahnya bukan lagi marfu, bukan lagi dhammah, tapi Allahnya dibuatkan nasab, fathah. Dan ini menunjukkan kalau apa bedanya fathah dengan dhammah dalam ayat ini? Ini membedakan fa'il dengan maf'ul. Senang nih kalau belajar bahasa Arab nih sambil membahas Quran. Kalau menunjukkan wa kallamallahu, maka Allah yang berbicara. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya berbicara. Tapi kalau membaca wa kallamallaha Musa taklima, berarti yang bicara siapa? Musa berbicara kepada Allah. Maka orang yang tidak ingin mengakui kalau Allah itu memiliki sifat berbicara, maka mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima. Nah, ini termasuk ke dalam berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan itu dosanya besar ketika menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan sifat yang tidak pernah Allah tetapkan. Ini termasuk ke dalam dosa besar dan bisa jadi dosanya lebih besar dibandingkan syirik dalam uluhiyah. Contoh yang paling mudah. Antum misalkan Ustaz Syarif. Ustaz Syarif kunyahnya Abu Khalil. Kadang dipanggil Ustaz Syarif, kadang dipanggil Abu Khalil. Tiba-tiba Ustaz Syarif dipanggil dengan nama yang lain. Misalkan nama siapa? Ya Abdullah, sini. Namanya bukan Abdullah, pasti marah. Saha, menyebutkan Abdullah, saya masih semenjak lahir sampai akhirnya karena belum pernah diganti jadi Abdullah. Disebut dengan nama yang lain, pasti kita tidak ridho. Nah, Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dengan nama yang bukan namanya atau menolak nama yang bukan menolak nama Allah yang itu merupakan nama dan sifat Allah kemudian ditolak. Seperti misalkan kita sebutkan ini Ustaz Syarif nih. Bukan, itu bukan Ustaz Syarif, namanya Abdullah itu mah. Ustaz Syarif lain pokoknya Abdullah. Kekeh gitu memberikan nama atau menolak nama yang memang itu menjadi namanya. Kita saja sebagai makhluk tersinggung, maka sangat tidak beradab kita kepada Allah kemudian menamai Allah dengan nama yang selain nama yang dilekatkan kepada Allah atau menolak nama dan sifat Allah yang menjadi nama dan juga sifat Allah kemudian ditolak. Maka ini adalah dosa yang sangat besar. Dan para ulama mengatakan ini termasuk ke dalam dosa yang lebih besar dari syirik yang dimasukkan. Ini juga syirik sebetulnya. Tapi syirik dalam asma wa sifat. Begitu Allah. Ada lagi? Atau sudah cukup? Satu lagi ya. Kalau banyak pertanyaan, lupa itu pertanyaan. Satu lagi. Ya, menjawab atau berfatwa tanpa ilmu. Pertama kita lihat, siapakah orang yang berhak untuk berfatwa? Karena kalau kita lihat yang disebutkan oleh para ulama kita, itu ada
yang dikatakan sebagai mujtahid, orang yang layak untuk berijtihad dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab yang sangat bagus sekali. Beliau tulis judulnya apa? Adabul fatwa mufti wal mustafti. Adab-adab bagi fatwa seorang mufti dan orang yang meminta fatwa. Ini disebutkan sebagaimana adab seorang mufti, bagaimana dalam memfatwakan, dan bagaimana adab ketika kita meminta fatwa. Dan bolehkah kita meminta fatwa kepada satu orang, kemudian setelah itu merasa tidak puas, bertanya lagi kepada orang lain untuk meyakinkan. Nah, disebutkan dalam kitab itu dengan sangat baik sekali. Termasuk juga diklasifikasikan siapakah mujtahid. Kemudian siapakah yang munkil. Nah, kalau kita lihat, orang yang berfatwa, ini tingkatannya adalah tingkatan para ulama yang keilmuannya memang diakui dan berhak untuk mengeluarkan fatwa. Nah, posisi kita secara umum, ustadz-ustadz misalkan secara umum yang memang sebetulnya jadi ustadz itu karena tidak ada ulama saja. Duduk di majelis ini menyampaikan ilmu karena memang berkesempatan untuk mendatangkan orang yang lebih berilmu itu belum memungkinkan. Makanya ilmu tetap disampaikan semampunya. Nah, ketika menyampaikan dan menjawab pertanyaan, itu bukan berfatwa, tapi dia hanya munkil saja. Dia tahu pernah ada yang para ulama yang memfatwakan tentang ini. Karena kita sebutkan ulama ini mengatakan demikian. Ulama ini mengatakan demikian. Munkil saja, menukil perkataan para ulama tentang masalah tersebut. Nah, sedangkan untuk berfatwa, itu bukan makom dari kita pada saat ini. Makanya ketika ditanya tentang satu permasalahan, kalau pernah dengar fatwa tersebut sebelumnya dan kita yakin fatwa ini ada dalil yang sangat kuat, boleh kita menjawabnya. Tapi kalau ragu, ini hukumnya halal atau haram, maka jika demikian sebaiknya tidak menjawab pertanyaan tersebut, karena ketika seseorang menjelaskan tentang hukum berkaitan halal dan haram, nah ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab tersebut, maka dia itu menjadi wakil dari Allah. Dia menjelaskan ini hukum Allah teh haram teh menurut Allah. Berarti dia teh wakil dari Allah. Kalau dia tidak tahu ini dihalalkan atau diharamkan oleh Allah, jangan berbicara sembarangan. Karena dia sedang jadi wakil Allah di muka bumi ini untuk menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Kalau dia salah dalam menyebutkan halal dan haram, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, maka hisab di sisi Allah sangatlah berat baginya. Makanya jika tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, maka janganlah sembarangan dalam menjawab, karena bisa jadi orang yang bertanya itu sedang mencari tahu hukumnya bagaimana agar dia bisa beramal. Kalau kita salah jawab, dia beramal, bahaya. Pernah dengar kisah tentang sebab-sebabnya disyariatkannya tayamum? Salah satu dalam bab tayamum, itu biasanya dibawakan hadis ini. Itu hadis ketika seorang sahabat dalam keadaan safar, luka di kepalanya. Terluka di kepalanya. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain, apakah ada keringanan untuk saya supaya tidak mandi? Karena dalam keadaan terluka dan safar, ternyata dia mimpi basah pada saat itu. Ketika itu tidak ada cara lain untuk menghilangkan junub atau hadas besar itu kecuali dengan cara mandi. Tapi dia luka di kepalanya. Dia nanya kepada sahabat yang satu, disebutkan, saya lihat tidak ada keringanan untukmu. Karena menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Dia nanya lagi ke sahabat yang lainnya, disebutkan saya nggak melihat ada keringanan untukmu, karena hadas besar itu tetap harus mandi. Akhirnya dia mendengar fatwa dari temannya tersebut, kemudian dia mandi. Luka yang ada di kepalanya kemudian menyebabkan dia meninggal itu. Dikabarkan kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi SAW menegurnya. Kenapa tidak bertanya kepada orang yang tahu? Kenapa malah menjawab yang menyebabkan orang lain celaka? Kemudian Nabi menyebutkan sesungguhnya dia bisa untuk bertayamum, tidak perlu mandi, ada caranya tayamum. Kalau nanya kepada orang yang berilmu itu ada solusinya. Tapi kalau dia menjawab tidak sesuai dengan ilmu, akhirnya bisa membahayakan yang lain. Makanya ketika ditanya tentang satu permasalahan, yakinkan kita betul sih jawabannya. Kalau kita ragu sebaiknya tidak. Atau ketika ada orang bertanya kepada kita, di sisi kita atau di sekitar kita ada orang yang lebih alim dari kita, alihkan. Tanya aja kepada ustaz, dia lebih kompeten dibandingkan saya. Itu kan lebih baik ketika bertanya kepada orang yang lebih ahli, karena bisa meminimalisir kesalahan. Makanya tidak dibolehkan bagi seseorang berfatwa tanpa ilmu, berbicara tentang agama tanpa ilmu, karena sesungguhnya dia sedang menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariatnya. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka bersiap-siap hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu, wallahu a'lam.
wa iyyakum fajazakumullah. Sudah ya semuanya terjawab ya? Ini kayak ujian. Baik, alhamdulillah ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Semoga yang disampaikan bisa mendapatkan faidah dan juga manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semuanya untuk bisa memasuki surganya di kemudian hari. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.